Shalom teman-teman dan hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan video saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Elsa Sherlia Christine Badimara atau biasa dipanggil Echa. Saya beribadah di GBI Serafim, Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, kita langsung masuk aja. Kita ini akhir-akhir ini sedang mengalami keadaan di mana segala sesuatunya menjadi sulit, bukan? Kalau misalkan dulu nih kita bebas berinteraksi dengan orang-orang, kita bebas berkumpul, bercengkrama dan yang lain-lainnya, tapi sekarang kita harus tetap di rumah saja dan membatasi diri. Sampai-sampai ibadah yang kita lakukan setiap hari minggunya harus kita lakukan online di rumah masing-masing. Termasuk ibadah besar seperti kemarin, ibadah Paskah, kita merayakannya di rumah. Nah, ngomong-ngomong soal Paskah nih, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih arti atau makna dari Paskah itu sendiri? Kalau saya kan sudah umur 15 tahun nih, jadi saya sudah 15 kali juga merayakan ibadah Paskah. Tapi sebenarnya kita itu paham nggak sih arti makna dari Paskah itu sendiri? Nah, akan saya jelaskan. Jadi awalnya itu gini teman-teman, kita buka di Roma 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada awalnya manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia itu terbelenggu oleh dosa, dan dosa ini yang memisahkan antara Allah dengan manusia. Nah, dosa-dosa ini itu yang membuat manusia jadi cenderung merasa kalau dirinya itu tidak berharga. Karena dosa-dosa ini dia jadi merasa minder, malu, nggak percaya diri, dan yang lain-lainnya. Saya juga sering mendengar dari teman-teman saya, mereka sering bercerita kepada saya kalau mereka itu merasa malu, nggak percaya diri, minder, merasa dirinya itu seperti tidak bisa apa-apa gitu. Kalau dari hal kecil aja nih, mereka pernah cerita ke saya kalau mereka itu merasa di kelas tuh kayaknya aku bodoh banget deh, aku nggak pernah dapat ranking. Kalau misalkan ditanya guru juga nggak pernah tahu gitu. Kalau ada tugas juga kadang-kadang mereka menyontek dengan temannya. Nah, ini tuh sebenarnya nggak boleh teman-teman. Kita nggak boleh merasa diri kita itu nggak berharga seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Tadi kan terdapat jarak kan di antara manusia dengan Allah itu karena dosa. Nah, bukti kasih Tuhan itu dengan cara Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi bayangin betapa berharganya kita di mata Tuhan dengan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukti lain Ia mengasihi kita adalah kita buka di Yesaya 43 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bayangin deh, Tuhan kita, Allah yang maha besar itu masih memikirkan kita. Dia sangat menyayangi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya itu untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita baca di Lukas ya teman-teman, itu semua tuh terdapat perjalanan Tuhan Yesus di dunia ini, di mana Ia mengalami dikucilkan, Ia dituduh, Ia juga disiksa, mati di kayu salib. Itu semua untuk apa? Itu semua untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita ini berharga teman-teman. Dan satu hal lagi yang ingin saya kasih tahu ya,
bukan apa-apa. Jadi dia bekerja dengan cara seperti itu. Dan dia senang jika kita berpikir seperti itu. Masa kita mau kalah sih sama iblis? Pasti kita nggak mau dong kalah sama iblis. Jadi kita ini dengan Paskah, dengan kematian Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Kita tidak perlu lagi merasa bahwa diri kita itu tidak berarti. Awal mula dosa itu dari mana sih? Apa sih yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Awal mulanya itu ada di cerita di Kejadian ya, Adam dan Hawa. Jadi awal mulanya itu si Hawa ini kan yang makan buah apel itu kan. Jadi padahal Tuhan sudah melarangnya, dan bahkan mereka menuduh iblis, ular sebagai pendahulunya gitu. Mereka salah-salahan. Jadi itu awalnya dari dosa, teman-teman. Dosa itu ada 3 macamnya. Yang pertama, dosa pikiran. Seperti kita berpikir, kalau misalkan nih kita nggak suka sama orang, terus kita pikir kalau misalkan besok bakalan gue kerjain lah ini orang, kesel banget abisnya gue sama dia kayak gitu. Nah itu tuh padahal cuma di pikiran doang kan, itu udah termasuk dosa. Lalu dosa perkataan. Kita anak-anak muda pasti sering kan berkata-kata kasar, itu tuh termasuk dosa, teman-teman. Lalu ada lagi dosa perbuatan, seperti mencuri, menyontek, itu termasuk dosa perbuatan. Dan dosa-dosa ini yang menjadikan kita jauh dari Tuhan. Kita bayangin ya, Tuhan sudah berusaha untuk menyatukan kita kembali, menyatukan hubungannya dengan kita. Tapi masa kita tidak menjaga diri kita masih melakukan dosa-dosa itu? Jangan, teman-teman. Kita nggak boleh lagi melakukan itu. Lalu kita juga nggak boleh merasa diri kita insecure, merasa diri kita nggak berharga, karena iblis suka, karena iblis senang ketika kita berpikir seperti itu. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, kenapa Tuhan yang sudah kita anggap Tuhan, padahal dengan cara dia mati di kayu salib, kita juga sudah menyembah dia dong, kita juga sudah menganggap dia Tuhan. Kenapa dia harus bangkit lagi? Nah, penjelasannya ada di sini. Di 1 Korintus 15 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tuhan Yesus itu baik banget, teman-teman. Tuhan Yesus itu mengasihi kalian semua. Dia rela melakukan segala sesuatunya, step by stepnya. Dia menyelesaikannya agar dosa-dosa kita itu dihapuskan, agar kita tidak terbelenggu lagi dengan dosa itu. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman yang masih merasa tidak percaya diri, jangan lagi kita merasa seperti itu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia dengan pengorbanannya di kayu salib menunjukkan kasihnya kepada kita, kasihnya yang besar itu kepada kita. Bahkan ada tertulis di Alkitab ya, Tuhan itu menjadikan kita biji matanya. Biji mata itu kayak apa sih, teman-teman? Ini biji mata kita nih ya. Bayangin nih, kalau misalkan ada hal-hal bahaya gitu kayak debu atau apa, kita kan pasti menjaga banget nih mata kita. Seperti itulah Tuhan Yesus menjaga kita. Seperti itulah kita di mata Tuhan Yesus. Kita itu istimewa. Kita itu sangat berharga. Dia rela mengorbankan anaknya mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi bagi yang mendengar khotbah ini, tidak ada lagi alasan untuk kalian menjadi insecure, tidak percaya diri, atau malu dan yang lain-lainnya. Untuk ayat penutupnya ada di Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekian khotbah dari saya.